Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih membahas menelaah untung rugi surat utang korporasi domestik. Ibu Niken masih bergabung bersama kami, Bu. Ya, baik Pak. Ya, tadi juga sudah dijelaskan akibat pandemi ini mempengaruhi beberapa sektor yang ada di Indonesia. Lebih dominan dampak negatif terutama terhadap kinerja perusahaan-perusahaan yang ada di beberapa sektor tertentu. Nah, kalau kita kaitkan dengan kinerja, kemudian juga penerbitan surat utang dan resiko gagal bayar, ini bagaimana analisis dari Pevindo, Ibu Niken? Ya, baik Pak. Memang dengan adanya pandemi ini kami berusaha memetakan supaya dampak pandemi terhadap beberapa sektor. Mungkin kalau kita lihat dampak yang sangat tinggi tentunya kepada sektor yang terkait dengan pergerakan manusia ya, karena dengan adanya pembatasan sosial ataupun juga dalam rangka untuk membatasi penyebaran pandemi ini tentunya sangat berdampak signifikan ya kalau kita lihat ke sektor pariwisata, kemudian juga ada sektor transportasi, baik mungkin udara, laut, dan darat, kemudian juga ada sektor retail ya, baik itu mungkin hotel, kemudian juga ada di sisi mungkin shopping mall ataupun juga restoran. Sementara juga kalau kita lihat dari sisi kinerja, mungkin kami perkirakan juga untuk tahun 2020 lalu mungkin banyak perusahaan yang akan membukukan penurunan pendapatan, termasuk juga mungkin sektor yang kami lihat dampaknya terendah ya, seperti mungkin makanan minuman kan mungkin orang tetap perlu ini ya makan atau minum, itu pun juga ada kami lihat di portofolio kami, kemungkinan ada juga yang mengalami penurunan pendapatan pada tahun 2020 ya, karena memang juga daya beli di satu sisi juga melemah, sehingga mungkin ada potensi juga penurunan pendapatan ya. Tentunya ini akan mempengaruhi juga kinerja perusahaan, namun di satu sisi juga kita akan lebih fokus juga terhadap tadi yang mungkin risiko gagal bayar, terutama mungkin untuk perusahaan atau emiten yang memiliki refinancing risk ya, dalam arti ada suatu utang yang akan jatuh tempo pada 1 tahun ke depan, dan kita akan lebih fokus juga sih melihat bagaimana likuiditasnya ya. Tentunya hal ini akan berdampak kepada credit quality ataupun juga peringkat ya. Kalau kita lihat pada tahun 2020 lalu memang kami Pevindo banyak melakukan penurunan peringkat ataupun juga revisi outlook ya. Jadi memang pada sisi jumlah emiten itu juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 lalu ya. Jadi sekitar 25 perusahaan yang kami peringkat yang kami publikasi untuk kami turunkan dibandingkan mungkin pada tahun 2019 itu hanya sekitar ada 10 perusahaan. Dan kemudian juga ada beberapa perusahaan, sekitar mungkin 25 perusahaan yang pada akhir tahun itu outlook dari peringkat itu memiliki outlook negatif, dalam arti ada kemungkinan 1-2 tahun ke depan peringkatnya diturunkan karena mungkin terutama dari sisi faktor kalau kita lihat ada refinancing risk ataupun juga dari sisi likuiditas ya. Kalau misalnya kinerja mungkin juga kebanyakan sih pasti akan melemah ya seiring dengan kondisi ekonomi juga yang melemah. Baik, kalau kita melihat di 2021, Ibu Niken, bagaimana Pevindo melihat potensi penerbitan surat utang di tahun 2021 ini? Ya, kalau untuk tahun 2021 ini kami memproyeksikan bisa lebih tinggi ya dibandingkan mungkin pada tahun 2020 lalu. Kalau tahun 2020 lalu kan memang turun 34% ya, menjadi mungkin ya, tidak sampai 100 triliun ya, itu baik obligasi, sukuk ataupun juga MTN atau mungkin juga sekuritisasi. Tapi kalau untuk tahun 2021 ini kami perkirakan bisa lebih optimis ya, naik mungkin dengan perkiraan kami proyeksinya bisa mencapai 159 triliun itu dengan skenario optimis, tentunya dengan asumsi adanya pemulihan ekonomi dengan kondisi ekonomi yang lebih baik dibandingkan tahun 2020 lalu, kemudian juga program vaksinasi ini berjalan sesuai dengan yang ditargetkan oleh pemerintah, dan juga kondisi suku bunga yang saat ini rendah itu juga akan tetap terjaga atau bahkan mungkin ada potensi turun lagi ya. Jadi hal ini juga akan berpotensi untuk meningkatkan nilai penerbitan surat utang di tahun 2021. Kemudian juga kalau kita lihat kemungkinan sih kami perkirakan sebagian besar akan untuk refinancing ya, karena kalau kita lihat dari sisi jumlah surat utang yang akan jatuh tempo pada tahun 2021 itu nilainya hampir 122 triliun ya, didominasi sih oleh dari sektor institusi keuangan, dan juga kalau kita lihat tadi mungkin kontribusinya sebagian besar itu akan jatuh tempo di kuartal kedua ataupun kuartal ketiga dan kemudian juga kuartal keempat. Jadi kami perkirakan kok dari sisi penerbitan surat utang akan kemungkinan akan marak pada mungkin pertengahan tahun kuartal kedua dan kuartal tiga. Alokasinya lebih cenderung kemana, Ibu Niken? Apakah memang di tengah tekanan yang terjadi selama pandemik, ini penerbitan surat utang lebih bertujuan kepada pemulihan
dari masing-masing perusahaan untuk Mungkin sektor-sektor yang tertekan? ya, mungkin tergantung juga sih nanti ya dari sisi tujuan untuk penggunaan. Cuma kalau dari sisi mungkin perkiraan kami sih kemungkinan sebagian besar akan untuk refinancing ya, karena juga untuk mengambil momentum suku bunga saat ini yang rendah. Mungkin ada perusahaan yang tujuannya untuk refinancing, tapi juga tidak menutup kemungkinan bila memang kondisi ekonomi lebih baik, tentunya juga bisa juga untuk membiayai ekspansi usaha. Baik. Terakhir Ibu Niken, dengan adanya pemulihan ekonomi di tahun 2021, apakah akan ada dampaknya nanti terhadap portofolio perusahaan yang diperingkat oleh Pevindo? Ya tentunya kami akan lihat kembali ya. Memang kalau dari sisi pemerintah kan juga ada beberapa inisiatif atau program yang dijalankan oleh pemerintah ya untuk pemulihan ekonomi pada tahun 2021 ini. Kami berharap sih memang kondisi ekonomi di tahun 2021 ini akan lebih baik ya kondisinya dibandingkan dengan tahun 2020, walaupun mungkin kami lihat belum kembali ke kondisi sebelum adanya pandemi ya, atau mungkin sebelum 2020 ya. Tapi memang kalau kami lihat ada beberapa tantangan, terutama dari sisi mungkin program vaksinasi ini ya, karena kalau dari sisi mungkin distribusinya atau mungkin juga untuk program terlaksana itu akan memerlukan waktu ya untuk mencakup seluruh penduduk di Indonesia, dan juga mungkin beberapa sektor juga bisa memerlukan waktu yang lebih lama untuk pulih, terutamanya mungkin juga kalau misalkan melihat sektor yang mungkin terkait dengan atau memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi bisa mungkin lebih pulih lebih cepat ya dibandingkan mungkin beberapa sektor yang mungkin terkait dengan pergerakan manusia ya, dengan adanya pembatasan sosial, apakah juga tentunya akan mempengaruhi juga kinerja dari perusahaan-perusahaan tersebut. Ya tentunya kami akan terus memantau perkembangan perusahaan yang kami peringkat, terutama tentunya memiliki refinancing risk ya dalam 1-2 tahun ke depan, dan juga dari sisi likuiditas dalam ya bila memang memiliki keterbatasan likuiditas dan jangka pendek, tidak menutup mungkin adanya perubahan peringkat ataupun outlook untuk perusahaan-perusahaan yang kami peringkat. Baik, Ibu Niken, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review, dan semoga yang kita bahas ini bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Ibu Niken, terima kasih, sehat selalu Bu. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ada Ibu Niken Indiarsi, Corporate Rating Analis PT Pevindo, dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.